Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online discipleship Revival Total Ministry. Yuk, malam hari ini kita buka hati kita siapkan untuk kita bersama-sama untuk belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Tema atau judul daripada pelajaran kita pada malam hari ini adalah tentang pindah kerajaan, ya, pindah kerajaan. Nah, saudara, kita tahu ya bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, ya, lalu mereka mulai jatuh ke tangan si iblis. Sebelumnya, iblis juga dilempar ke bumi, lalu iblis membangun sebuah kerajaan yang namanya kerajaan dunia. Nah, bedakan antara bumi dan dunia. Bumi itu adalah materinya atau fisiknya. Yang kita injak ini ya, itu bumi. Nah, dunia itu sebenarnya adalah sebuah sistem yang dibangun. Jadi sebuah kerajaan yang dibangun oleh iblis itu punya sistem sendiri. Tuhan Yesus ketika datang ke dunia, dia datang juga membawa kerajaan yang besarnya sama seperti kerajaan dunia ini. Untuk apa? Untuk adu tanding. Nah, bukan itu saja. Ternyata kerajaan yang dibawa oleh Tuhan Yesus itu sekarang ya dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mengevakuasi, memindahkan orang-orang yang telah ditebus, orang-orang yang telah percaya dan diselamatkan, sekarang boleh tinggal di dalam kerajaan anaknya yang kekasih atau kerajaan surga. Ya, nah, jadi bisa disimpulkan seperti ini, bahwa keselamatan itu adalah masalah pindah daerah. Tahukah Anda bahwa masalah diselamatkan oleh Tuhan Yesus adalah masalah berpindah daerah. Nah, saudara, banyak orang kadang-kadang berbicara tentang salvation atau keselamatan. Tapi ya, mereka tidak menjelaskan bahwa orang yang diselamatkan ini, mereka sekarang bukan orang dunia lagi, tapi mereka sekarang menjadi warga negara kerajaan surga. Nah, ketika Anda pindah, ya, diselamatkan, artinya Anda sekarang telah dipindahkan. Dasarnya bisa kita lihat dari Yohanes pasal 5 ayat yang ke-24. Coba Anda perhatikan ayat ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, saudara, ini adalah paket perkara hal tentang keselamatan. Keselamatan ya, diselamatkan. Keselamatan adalah masalah orang pindah daerah. Bagaimana orang mengalami perpindahan daerah ini? Ya, syaratnya adalah barang siapa mendengar perkataanku, ku di sini adalah Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau saya ganti ya, mendengar perkataan Tuhan Yesus dan percaya kepada Dia yang mengutus Tuhan Yesus. Siapa yang mengutus Tuhan Yesus? Bapaknya, yakni Allah Bapa. Jadi dengan mendengar perkataan Tuhan Yesus dan percaya kepada Bapa, sekarang orang itu boleh mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, saudara, jadi Tuhan Yesus memberitahu kepada kita sebuah atau suatu kebenaran rohani. Yakni bila Anda mendengar perkataannya dan mempercayai Allah Bapa yang mengutus Yesus ke dunia, saat itu Anda mengalami perpindahan dari daerah maut
ke dalam daerah hidup. Nah, saudara, daerah maut dan daerah hidup. Kenapa kerajaan dunia ini disebut daerah maut? Karena penguasanya adalah si maut. Ya. Nah, kenapa orang yang pindah ke dalam kerajaan surga dikatakan mereka pindah ke daerah hidup? Karena ada janji. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, mereka beroleh hidup. Hidup yang kekal. Ada hidup. Nah, maut itu identik dengan kematian. Ini kontras ya. Jadi antara mati dan hidup itu hal yang berbeda. Jadi ketika seseorang belum mengenal Tuhan Yesus, status mereka adalah mati. Tapi ketika orang itu sudah percaya Tuhan Yesus, mereka dipindahkan dari daerah maut ke daerah hidup. Di daerah hidup inilah sekarang Anda punya hidup. Beroleh hidup, punya hidup. Ya. Nah, bedanya apa? Orang mati sama orang hidup banyak, saudara. Ya. Orang mati, ya mereka tunggu nasib saja. Tapi kalau orang hidup, mereka bisa menentukan, mereka bisa memilih, ya. Mereka bisa bertumbuh, mereka bisa mengalami taraf yang lebih dan lebih lagi. Nah, itu tandanya bertumbuh, tandanya hidup. Artinya mereka bisa bertumbuh. Ya. Nah, saudara, Kolose 1 ayat 13. Anda perhatikan di sini. Ini ayat yang meneguhkan kita juga tentang perpindahan Anda. Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ya, nah, ini paralel ya dengan ayat tadi ini. Pindah dari maut ke dalam hidup. Ya, nah di sini katakan, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Nah, saudara, kenapa harus begitu? Sistem dunia, ya, dunia dan penguasanya itu sebenarnya sudah dihukum oleh Allah. Jadi sistem dunia ini dengan seluruh kuasa dan penguasanya telah ada di dalam penghukuman, telah dihukum sejak Tuhan Yesus memenangkan pertandingan melawan si iblis di kayu salib. Pertandingan itu adalah pertandingan ketaatan kepada Allah. Ya, kepada Allah. Nah, sistem dunia ini nantinya akan lenyap. Sistem dunia ini nanti akan dibuang ke dalam api neraka. Jadi, sebelum itu, Yesus telah datang membangun sebuah sistem yang baru, yakni yang disebut sebagai kerajaan Allah yang tidak akan lenyap. Dan kabar baiknya adalah, siapa yang berpindah ke dalamnya tidak terbawa lenyap ke neraka, tetapi beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi ini caranya, ya, proses bagaimana mekanismenya Tuhan itu mau menyelamatkan Anda supaya Anda nantinya tidak dibuang ke api neraka tadi. Dipindahkan di daerah hidup ini. Ketika ada di daerah hidup di dalam kerajaan anaknya yang kekasih, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya apa? Ketika engkau menemukan atau masuk dalam kerajaan itu, engkau bisa melihat banyak kebenaran-kebenaran yang akan Anda temukan di situ. Ya. Di daerah maut, ya, di daerah dunia ini sulit untuk mengalami mujizat. Tapi di daerah hidup, saudara, namanya mujizat itu perkara yang mudah. Hanya dibutuhkan apa? Percaya saja. Karena di daerah hidup ini, semua orang telah ditebus dan dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Nah, malam hari ini, saudara, ya, dan seterusnya akhirnya kita menemukan bagaimana hal yang banyak luar biasa. Ya. Nah, sekarang
Buka dalam Yohanes pasal 16, ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku. Ya, nah melihat aku. Terus saudara, ayat 11 ya. Akan penghakiman, karena penguasa di dunia ini telah dihukum. Nah ini ayat-ayat yang mendukung tadi ya, bahwa dunia ini sudah ada di dalam penghukuman. Senasibnya semua orang yang di dunia ini ada di daerah hukuman seperti itu. 1 Korintus 11 ayat 32 katakan, tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Jadi kalau kita sudah diselamatkan lalu kita pindah kerajaan, pasti ada disiplin. Ya, kalau kita tidak hidup tidak sesuai dengan arahan firman Tuhan, rambu-rambu yang ada di dalam kerajaan Allah itu, konsekuensinya pasti ada juga. Kenapa Allah melakukan seperti itu? Dia sayang supaya Anda tidak dihukum bersama-sama dengan dunia itu. Ya, dididik ya, menerima hukuman dari Tuhan, dididik supaya kita nantinya tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia, yaitu ke neraka itu. Nah, saudara, sekarang kita mulai ngerti ya, bahwa ada satu tempat yang namanya kerajaan Allah atau kerajaan surga. Nggak heran ya, ketika Yohanes, Tuhan Yesus, ya, murid-muridnya yang lain, ketika mereka memberitakan Injil, mereka selalu mengawali ya pemberitaan Injil itu, kabar baik, kabar sukacita itu dengan kalimat bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya, nah itu sebabnya berita Injil selalu dimulai dengan tawaran untuk berpindah sistem. Dan dimulai seruan, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Artinya apa? Ketika Injil itu ditawarkan, sebenarnya berita Injil itu mengajak semua orang untuk pindah. Dari daerah maut ke daerah hidup. Dari kerajaan dunia ini pindah ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Amin. Bagaimana caranya? Bertobat. Ya, mendengar perkataan Yesus ya dan percaya kepada Bapa yang mengutus Tuhan tadi. Nah, saudara, perhatikan ya beberapa ayat di sini dalam Matius pasal 3 ayat 1 sampai 2. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, Yohanes itu terkenal sudah. Kita belajar ya tentang 5 baptisan. Baptisan Yohanes itu ya dinamai baptisan pertobatan. Ya, mengajak semua orang untuk bertobat. Karena misi daripada Yohanes Pembaptis adalah dia dipanggil untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Meluruskan jalan yang bengkok, menimbun jalan yang berlubang, ya. Nah, meratakan jalan yang bergelombang itu. Semuanya. Itu arti pertobatan, membereskan. Pelayanan Yohanes seperti itu. Bertobat. Ya. Nah, bertobat. Kenapa aku harus bertobat? Sebab kerajaan surga sudah dekat. Dia tawarkan. Nanti akan ada satu wadah. Nanti akan ada satu area. Nanti akan ada satu tempat yang namanya kerajaan surga. Kalau kamu mau bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, masuk ke dalam hatimu secara pribadi, engkau akan beroleh janji ini. Engkau akan diselamatkan. Dan masalah selamat itu adalah masalah orang berpindah daerah. Amin. Nah, Matius pasal 4 ayat
ke-17. Ini Tuhan Yesus ketika ada di muka bumi. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus yang punya kerajaan itu menarik orang-orang supaya mereka masuk ke dalam kerajaannya. Dengan jalan apa? Menyuruh orang-orang itu untuk bertobat. Ketika engkau bertobat dan memberi dirimu untuk diselamatkan, otomatis engkau akan menerima kerajaan itu. Engkau masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Nah, saudara, ketika Tuhan Yesus mendelegasikan, mengutus murid-muridnya, Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya ya, dikatakan Matius 10 ayat 7, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Ya. Nah, saudara, jadi Tuhan Yesus pesan kepada para penginjil-penginjil, para hamba-hamba Tuhan, kalau engkau memberitakan Injil, jangan lupa, ya, kasih tahu mereka. Pertama, mereka harus bertobat. Yang kedua, ada yang namanya kerajaan surga itu. Ajak mereka untuk pindah ke dalam kerajaan itu. Ya, pergilah, beritakanlah bahwa kerajaan surga sudah dekat. Nah, baru selanjutnya ayat 9, sembuhkan orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Ya. Nah, Anda boleh melakukan banyak mujizat-mujizat. Kenapa saudara? Orang-orang yang melayani Tuhan itu dilengkapi dengan kuasa Allah dari tempat maha tinggi. Sehingga para pelayan-pelayan Tuhan itu bisa mendemonstrasikan kuasa Allah. Bisa membuat mujizat, yang buta melihat, yang pincang berjalan, dikuatkan. Nah, yang mati dibangkitkan, lumpuh berjalan. Wah, luar biasa. Saudara, mujizat adalah sarana untuk menarik perhatian. Supaya orang yang terlalu fokus mengejar dunia ini, ketika mereka melihat ada pekerjaan supranatural, mereka akhirnya mulai memperhatikan. Ya. Tapi kalau sudah masuk, jangan terus diajar tentang mujizat terus. Nanti ya. Nah, harus ditingkatkan. Jadi mujizat itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus dan diizinkan sampai hari ini terjadi untuk menarik perhatian. Supaya banyak orang sebanyak-banyaknya boleh datang kepada Tuhan Yesus. Dan nanti kalau banyak yang datang, Tuhan Yesus akan punya kesempatan untuk memindahkan banyak orang dari kerajaan maut ke dalam kerajaan hidup. Dari kerajaan dunia ini masuk ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ya. Nah, ada ayat lagi. Lukas 10 ayat 11. Perhatikan di sini. Ada kerajaan Allah sudah dekat lagi ya. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Ya. Nah, memang saudara, ketika kita melayani, ya, menginjil dan sebagainya, faktanya, ya, nggak semua orang itu merespon dengan baik. Nggak semua orang bisa menerima dengan senang hati. Bahkan ada yang tidak mau tahu dan tidak mau menerima, bahkan cenderung untuk menolak Anda. Ketika terjadi seperti itu, Tuhan bilang, kebaskan debu ini. Pesankan kepada mereka. Ya, ketahuilah ini, bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Artinya apa? Pesan kepada mereka. Sampai kapan kamu terus tinggal di kerajaan dunia ini? Ada satu yang lebih baik daripada kerajaan dunia ini. Tawarkan kepada mereka. Supaya mereka apa? Mengalami yang namanya diselamatkan dengan dipindahkan ke daerah yang baru, yaitu daerah hidup atau daerah kerajaan
anak Allah itu. Nah, pertanyaannya saudara, bagaimana Anda tahu ya bahwa Anda sudah pindah? Bagaimana Anda tahu Anda itu sudah pindah kerajaan? Nah, kalau hari ini mungkin ya, kalau saya tanya, mungkin di sini ada Bro C. Ferdas, wah, gitu ya, Salam C, itu ya, C, apakah kamu sudah pindah kerajaan Allah? Sudah, Pak. Buktinya mana? Tandanya apa? Nah, saudara, Anda harus tahu ciri-ciri dari orang yang sudah ada karena sudah pindah ke dalam kerajaan Allah, ke daerah hidup itu. Ciri-cirinya seperti apa? Tandanya seperti apa? Ya, jadi nggak boleh hanya ngaku-ngaku, aku sudah pindah, aku sudah pindah, aku sudah pindah, aku sudah pindah. Menjadi orang Kristen belum tentu mereka sudah pindah ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ke dalam kerajaan hidup belum tentu, saudara. Ya, nah oleh karena itu malam hari ini saya harap Bapak Saudara untuk cross check nih, cek dirimu. Apakah engkau sudah benar-benar sudah pindah dari kerajaan maut ke daerah kerajaan hidup itu? Nah, untuk mengetahuinya, kita bisa berpatokan pada 1 Yohanes pasal 3 ayat 14. Nih, perhatikan. 1 Yohanes 3 ayat 14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nangkep sudah ya? Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ini sebuah keyakinan, ada landasannya, ada dasarnya. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Atmosfer di dalam kerajaan anaknya yang kekasih itu apa? Love, kasih. Ya, kasih. Nah, orang yang pindah di dalam kerajaan maut, mereka, kerajaan hidup, mereka harus hidup di dalam kasih. Bisa mengasihi, lawannya membenci. Kalau mereka masih membenci saudaranya, membenci tetangganya, membenci sesamanya, mereka belum pindah. Ya, dari daerah maut ke dalam daerah hidup. Tanda orang yang tinggal di daerah hidup, mereka hidup di dalam kasih. Amin. Hidup di dalam kasih. Jadi 1 Yohanes 3:14 katakan kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Nah, ya, jangan hanya dompleng KTP-mu Kristen, karena Anda kelihatannya tiap minggu mesti datang ke gereja, gitu ya. Karena Anda ada di dalam gereja, lalu Anda merasa bahwa Anda sudah pindah dari daerah maut ke dalam daerah hidup. Belum tentu. Ya, belum tentu. Ya. Nah, saudara, itu hanya rutinitas kegiatan. Tapi belum tentu ya kesadaranmu ya dibangun bahwa Anda sudah diselamatkan dan hidup di dalam kasih tadi itu. Nah, saudara, oleh karena itu ya, walaupun kasih kita belum sempurna kayak Tuhan Yesus, kita harus mulai dengan percaya, mulai dengan iman. Amin. Nah, orang-orang yang tinggal di daerah hidup ini atau tinggal di dalam kerajaan anaknya yang kekasih, mereka harus ya bisa mengekspresikan dengan iman mereka, ya. Nah, di sini iman bukanlah sekedar percaya di dalam hati saja. Iman harus dinyatakan dengan ucapan yang jelas.
Saat iman Anda diucapkan, itu menandai saat kuasa Roh Kudus memindahkan Anda dari satu daerah ke daerah yang lain. Ya, saat iman itu diucapkan, itu menandai saat kuasa Roh Kudus memindahkan Anda dari satu daerah ya ke daerah yang lain. Nah, saya kasih contoh gini, saudara. Ketika engkau ada di daerah maut, ketika Anda sakit, ya, Anda berpikir, waduh, mati deh aku. Ya, penyakit itu nanti sudah lambat laun akan membawa kepada kematian. Jadi mikirnya mati aja. Kenapa? Anda tinggal di daerah maut. Ya, tapi di daerah hidup, orang hidup itu punya pengharapan. Kita berkata, anjing yang hidup lebih berharga daripada singa yang mati. Tapi kalau dua-duanya hidup, mana yang lebih hebat? Singa, betul ya? Nah, tapi kalau singa itu mati, walaupun dia adalah jenis binatang yang wow, luar biasa, tapi kalau sudah mati, dibanding dengan anjing yang hidup, lebih baik anjing yang hidup. Kenapa? Karena orang hidup masih punya pengharapan. Tinggal di daerah hidup, selalu ada harapan. Selalu ada solusinya. Selalu ada jalan keluar. Amin. Nah, di daerah mati, yang ditemukan apa? Jalan buntu, mentok tembok, amin. Gak ada jalan, hopeless, ya, putus pengharapan, putus asa, ujung-ujungnya apa? Ya sudah, mati saja. Itu tanda orang tinggal di daerah maut, gak ada pengharapan. Tapi kalau mereka tinggal di daerah hidup, mereka menjadi orang hidup, mereka punya pengharapan di dalam Tuhan. Nah, ini harus diekspresikan. Di mana Anda tinggal, ekspresikan ya dengan iman. Perkatakan ya. Nah, bahwa Anda hidup. Jadi ketika Anda sakit, Anda tinggal di daerah hidup, Anda bilang, siapa bilang saya sakit? Saya sudah sembuh. Karena filir-filir Yesus sudah menyembuhkan saya. Saya orang sehat. Amin. Nah, kalau aku dulu tinggal di daerah maut, aku orang sakit. Tapi ketika aku dipindahkan ke dalam kerajaan anak yang kekasih, di daerah hidup, aku bukan orang sakit lagi. Tapi aku orang paling sehat. Amin. Nah, di daerah maut, saudara, Anda terus merasa hidup itu sulit, gitu ya. Selalu mengalami kekurangan, jatuh bangun pailit dan sebagainya. Nah, hancur-hancuran ada di sini. Tapi ketika Anda menyadari bahwa Anda sekarang sudah pindah ke daerah hidup, sekarang Anda boleh ekspresikan iman Anda dengan Anda mengakui, Anda berkata, aku orang sukses, aku orang diberkati. Amin. Ya, aku orang diberkati. Nah, orang yang tinggal di daerah kekurangan, yang segala sesuatu nggak ada fasilitasnya, kering kerontang, nggak ada makanan dan sebagainya. Ngomongannya apa? Aduh, mau makan apa ya? Betul? Kenapa dia ngomong seperti itu? Karena lingkungannya, karena kondisi daerahnya, nggak ada makanan, itu enggak ya? Makanya dia bilang, makan apa ya? Apa yang bisa aku makan ya? Betul ya? Karena nggak ada makanan. Tapi kalau orang tinggal, gitu ya, di situ sudah disediakan berbagai beraneka ragam menu makanan dan Anda dipersilahkan untuk makan di situ ya. Apa yang Anda pikirkan dan katakan? Aku mau makan capcay, aku mau makan fuyung hai, aku mau makan gudeg, aku mau makan apalah banyak ya.
Nah, Anda dengan mudah ngomong, aku mau makan dengan kenyang, gitu ya. Omongannya beda. Orang yang tinggal di daerah maut sama orang daerah hidup itu, omongannya beda. Kenapa? Dua-duanya punya alasan masing-masing. Di daerah maut, tidak ada sesuatu yang bisa dipakai untuk landasannya. Karena daerahnya minus. Di daerah hidup, ya, Anda punya 1001 macam alasan untuk Anda bisa klaim, betul ya? Karena apa? Tuhan jamin, Tuhan sediakan semuanya buat Anda. Nah, kalau Anda menolong orang, dan orang itu Anda ajak berpikir, gitu ya, untuk mereka mengalami mujizat kayaknya itu susah gini dan itu. Apa yang Anda lakukan dulu? Pindahkan daerah dulu. Selama engkau tinggal di daerah maut ini, engkau nggak bisa berpikir benar. Pikiranmu selalu salah. Sekarang percaya kepada Tuhan Yesus, bertobat. Hari ini engkau pindah kerajaan. Sekarang engkau adalah anak Allah. Tinggal di dalam kerajaan Allah. Ya, segala sesuatu disediakan oleh Allah. Baik berkat jasmani, rohani, kesembuhan, kesehatan, dan sebagainya. Nah, sekarang lihat apa yang Tuhan telah lakukan untuk Anda. Dia sudah sembuhkan Anda. Dia sudah memberikan berkatnya kepada Anda. Orang itu gampang diajak ngomong. Siapa bilang saya sakit? Omong kosong. Saya orang sehat. Karena Tuhan Yesus sudah sembuhkan saya. Lebih mudah untuk ngomong yang benar. Ya. Itu sebuah ekspresi iman. Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya. Nah, walaupun Anda ya awalnya sudah pindah ke dalam kerajaan anak yang kekasih. Tapi kalau Anda tinggal di daerah hidup atau anak yang kekasih itu, omonganmu masih salah. Ya, masih salah. Nah, apa yang terjadi? Anda akan tergeser lagi, saudara. Ingat ya, bangsa Israel itu ketika dia dimerdekakan, mereka dituntun oleh tangan Allah yang kuat masuk ke tanah perjanjian, itu ya, pindah daerah dari Mesir ke tanah perjanjian. Di daerah Mesir itu mereka menderita. Di tanah perjanjian itu melimpah dengan susu dan madunya. Tapi dalam perjalanannya apa yang terjadi? Bangsa Israel itu selalu teringat dengan bawang pre yang ada di Mesir itu loh. Ya. Selalu seperti itu. Jadi kalau ngomel, ngedumel gitu ya, mereka membandingkan dengan apa yang ada di sana itu. Mau ditarik untuk masuk ke dalam janji Allah, kadang-kadang kita mengalami kesulitan. Kenapa? Cara berpikir, pola hidup kita yang lama itu harus ditinggalkan. Harus di-bypass, harus diputuskan. Jadi ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, harusnya ada sesuatu yang terputus itu ya. Masa lalu Anda. Semuanya, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada dalamku. Semuanya itu bukan aku lagi. Aku yang sekarang ini ke depannya. Amin. Ciptaan baru di dalam Allah. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Amin. Nah, jadi sekarang kita hati-hati dengan omongan kita. Yakobus 3 ayat 2. Perhatikan. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna. Amin. Nah, orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Barang siapa tidak bersalah dengan perkataannya. Nggak salah ngomong. Nah, bagaimana supaya kita nggak salah ngomong? Batasi, pagari, selaraskan. Setiap perkataanmu harus selaras dengan firman. Nah, apa kata
apa kata Tuhan. Nah, saudara, ketika kita pindah kerajaan, ya, Anda pindah daerah, Anda juga pindah hukum. Dan hukum yang baru itu akan memerdekakan Anda. Jadi akibat perpindahan daerah tinggal, Anda juga pindah daerah hukum. Hukum kerajaan surga itu membebaskan kekuasaan hukum kerajaan dunia atas Anda. Amin. Roma 8 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Yuk baca sama-sama. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Amin. Nah, tadi dikatakan ya, ayat satunya, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kenapa Yesus harus dihukum? Mati di atas kayu salib. Sebenarnya yang layak, yang pantas dihukum itu siapa? Anda dan saya, bukan? Tapi dia mewakili. Dia menebus. Sehingga seharusnya kita yang dihukum, kita nggak perlu dihukum. Ya, jadi Yesus mewakili kita. Dia jadi tumbal bagi kita. Oke, dia jamin di dalam Yesus tidak ada penghukuman. Amin. Nah, tidak ada penghukuman di dalam Yesus. Kalau nggak ada penghukuman, yang ada apa? Kemerdekaan. Banyak yang terjadi, ya. Pelepasan terjadi dalam hidup kita ketika kita diselamatkan dan pindah dalam kerajaan anaknya yang kekasih itu. Roma 8 ayat 20 sampai ayat 21. Karena seluruh makhluk ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Ya. Nah, 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, saudara, di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Jadi, tentang pindah kerajaan itu, kalau ini semua dimengerti dan ditangkap dan banyak orang mulai tahu bahwa masalah diselamatkan itu adalah masalah pindah daerah, pindah kerajaan. Jadi setiap hari mereka mulai berpikir, aku ini tidak lagi jadi orang dunia. Tapi aku sudah pindah ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih itu. Tiap hari sudah dilatih. Dilatih. Jadi kalau Anda mendengar kabar tentang kondisi gonjang-ganjing dunia ini, ya, nah Anda nggak perlu gentar. Anda nggak perlu khawatir. Walaupun Anda ya sekarang ya harus ada di sekitar mereka di dunia ini. Tapi Anda bukan orang dunia. Anda adalah warga negara kerajaan surga. Anda adalah duta-duta kerajaan surga. Siapa yang mensuplai Anda? Bukan dunia. Yang mensuplai Anda adalah yang mengutus Anda. Yaitu surga. Amin.
Surga yang menjamin hidup Anda. Jadi dunia ini walaupun terjadi gejolak apapun juga, harusnya orang-orang yang sudah diselamatkan, mereka yang yakin sudah pindah kerajaan, mereka tidak takut, mereka tidak gentar. Kenapa? Surga nggak pernah mengalami devaluasi. Ya, nah surga itu terus ya selalu ya tetap kekal ya konsisten dalam kehidupan Anda. Nah, oleh karena itu setiap kali ya kita menghadapi segala situasi dalam kehidupan kita ini, kesadaran pertama apa? Aku sudah pindah daerah. Ketika aku pindah daerah, pindah kerajaan, artinya aku pindah daerah hukum. Hukum yang baru memerdekakan Anda dari hukum yang lama. Aku tidak terikat lagi dengan hukum dunia. Aku punya hukum sendiri. Namanya hukum kerajaan surga. Amin. Nah, di hukum kerajaan surga ini kadang-kadang tidak bisa dipahami oleh orang-orang dunia. Kenapa? Matematikanya beda. Hitungannya beda, betul ya? Nah, kenapa? Karena Allah yang mengerjakannya di dalam kehidupan Anda tak bisa ya dipengaruhi atau dikalkulasi dengan otak kita, saudara. Dia punya caranya sendiri untuk menolong Anda. Dia punya caranya sendiri untuk menyembuhkan Anda, betul ya? Ketika semua orang angkat tangan, Tuhan masih bisa ya menjadi landasan, menjadi dasar, menjadi alasan untuk kita bisa mengalami kesembuhan atau mukjizat dari Tuhan. Ya, Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Amin. Kita dipanggil, dipindahkan, dimerdekakan. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. 1 Petrus 2:16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Amin. Nah, saudara, menjadi manusia baru, ciptaan baru, punya tempat yang baru, karena sudah dipindahkan ya. Nah, waktu kita diselamatkan, saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dia menghapus sejarah masa lampau Anda. Ya. Jadi karena darah Tuhan Yesus yang tercurah di Golgota, maka dosa kita yang banyak itu dihapuskan bila dengan iman kita mengakui penebusan itu. Sedemikian sehingga seolah-olah kita tak pernah berbuat dosa. Ya, nah saudara, jadi ketika dihapus, ya, memang saudara, Anda pernah berdosa. Tapi ketika Anda diampuni, Anda punya status yang baru. Anda bukan orang berdosa lagi, tuh. Karena Anda sudah diampuni. Contoh gini ya. Ada orang punya hutang. Nah, ada orang punya hutang 1 juta. Lalu ada orang yang baik hati, ya, dia bayarin hutangmu. Atau nih, ya, orang yang Anda pinjemin tadi itu, karena dia kasihan kepada Anda, lalu dia bilang, udah. Ya, aku hapus hutang itu. Ya, aku hapus hutang itu. Nah, saudara, ketika hutangmu dihapus oleh orang yang kamu hutang tadi itu, atau Anda dibayari oleh orang lain sehingga ya lunas seperti itu, apa yang terjadi? Anda punya status yang baru. Ketika hutangmu belum dibayar, ketika hutangmu belum dihapus, status Anda adalah orang berhutang, betul? Orang berhutang. Tapi ketika hutangmu sudah dibayarin orang lain atau dihapus oleh orang yang kamu hutangin tadi, statusmu baru bukan?
Anda bukan lagi orang yang punya hutang. Anda bisa bilang apa? Aku tidak punya hutang. Betul ya? Aku tidak punya hutang. Nah, Anda pernah berhutang? Pernah. Betul ya? Faktanya Anda pernah berhutang. Tapi sekarang, karena ditolong oleh Tuhan, Anda bisa bilang, siapa bilang aku orang berdosa? Karena dosaku sudah ditebus dan diampuni oleh Tuhan. Amin. Nah, beda lagi saudara ya. Habis diampuni lalu Anda berbuat dosa lagi. Anda orang berdosa bukan? Berdosa lagi. Karena apa? Habis diampuni Anda berbuat dosa lagi. Tapi kalau Anda habis diampuni, Anda tidak berbuat dosa lagi. Anda tidak disebut orang berdosa. Seperti orang berhutang tadi. Ketika dosa, utangnya ditebus, utangnya dilunaskan, ya, dibayarin, lalu jadi lunas, dia bukan lagi orang yang punya utang. Tapi setelah dibayarin, lalu dia utang lagi ke orang lain, walaupun dia sudah dibayarin, dia tetap jadi orang punya utang. Amin. Nah, saudara, kita harus menghargai darah Tuhan. Tadi dikatakan, kalau kamu sudah dimerdekakan, jangan hidupmu digunakan lagi untuk hal sia-sia. Gunakan untuk melayani Tuhan dan hidup sebagai hamba Tuhan. Bukan sebagai pendeta maksudnya. Hamba Tuhan itu apa? Mendengar dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, saudara, penjelasan yang lain begini. Paulus menerangkan bahwa kita bukan ciptaan lama yang diperbaharui atau direnovasi. Tetapi kita adalah ciptaan baru. Itu terjadi karena dosa kita dihapuskan dan roh kita dijadikan baru dengan hadirnya roh Yesus yang menggumpal menjadi satu dengan roh kita. Jadi kita adalah ciptaan baru, bukan yang diperbaharui atau direnovasi, ya. Nah, coba lihat, ya. Ketika Tuhan mengampuni kita, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Mika 7 ayat 19. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Nah, saudara, kalau Tuhan mengampuni itu, dosamu dilempar ke tubir laut, dasar lautan itu loh. Supaya apa? Supaya enggak kelihatan. Ya, Yesaya 43 ayat 25. Ketika Tuhan mengampuni Anda, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Jadi ketika Tuhan mengampuni Anda, Tuhan nggak ingat. Dia nggak ingat-ingat dosamu lagi. Beda dengan manusia ya. Nah, manusia kalau mengampuni, nanti kalau orang yang diampuni itu melakukan kesalahan lagi terhadap dia, dan itu kesalahan yang serupa, apa yang terjadi? Ya, dinasihati orang ini. Kemarin kamu sudah saya ampuni loh. Kenapa kamu buat lagi? Ya, hari ini saya ampuni lagi ya. Ingat, jangan berbuat dosa lagi. Jangan salah lagi ya. Dia kesalah lagi. Melakukan kesalahan yang serupa lagi. Orang yang telah mengampuni 2 kali itu akan bilang apa? Ya, sudah 2 kali loh, kamu salah. Itu enggak loh. Artinya, dia mengampuni, dia masih mengingat bahwa orang ini pernah melakukan kesalahan. Siapa di sini yang pernah ngaku dosa kepada Tuhan? Wah. Kadang-kadang ya, ketika Anda berdoa mengaku dosa kepada Tuhan, Anda pernah Tuhan ngomong gini, ini yang sudah ke 1 miliar kali ya. Ini sudah berjuta-juta kali ya.
kamu salah kepadaku, gitu ya. Pernah nggak? Enggak. Tuhan nggak pernah ngomong begitu. Ya, itu Tuhanmu, itu penebusmu. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Ya, nah, saudara, jadi diterbangkan, ya, dilenyapkan. Yesaya 44 ayat 22, perhatikan ayat ini. Nah, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus kamu. Amin. Nah, menebus kamu, diterbangkan, dilenyapkan, ya. Dan Tuhan nggak mengingat-ingat, ya, segala dosa dan kesalahan kita, ya. Tapi lucunya, saudara, Tuhan yang mengampuni nggak ingat, tapi yang salah ini kalau datang pada Tuhan, kadang-kadang Tuhan, ampuni saya Tuhan, ya. Saya pernah berbuat ini loh dulu, engkau masih ingatkan Tuhan, gitu ya. Nah, mencoba untuk mengingatkan Tuhan bahwa Anda orang yang salah dan yang pernah diampuni oleh Tuhan. Kira-kira Tuhan bilang apa? Kapan ya kamu salah? Ya. Nah, jadi menjadi ciptaan baru itu benar-benar baru, grace. Bukan mantan. Gitu ya. Jadi ketika orang dulu pernah mencuri, ya, lalu diampuni oleh Tuhan, dia nggak disebut mantan pencuri, enggak. Ketika diampuni oleh Tuhan, Anda adalah ciptaan baru, gitu ya. Nggak ada embel-embelnya pencuri itu lagi, enggak. Di mata Tuhan, engkau nggak pernah mencuri, betul ya. Kenapa? Tuhan nggak mengingat-ingat itu lagi. Ya, nggak ada istilah mantan. Mantan pencuri, mantan ini, mantan dan sebagainya. Sekarang engkau memulai hidupmu, ya, dengan cara memandang seperti Tuhan memandang. Kamu manusia baru, ciptaan baru. Kamu bukan yang lalu, betul ya? Sebab yang lalu sudah berlalu, sudah lenyap. Yang baru sudah datang. Nah, di dalam Tuhan. Amin. 1 Yohanes 3 ayat yang kelima. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. 2 Korintus 5, 16-17. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya. Demikian jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Nah, cara memandangnya baru. Jadi menjadi ciptaan baru, pertama yang harus berubah apa? Sudut pandangnya. Memiliki cara pandang yang baru. Ya, tadi katakan, aku tidak menilai seorang menurut ukuran manusia. Jadi penilaian Anda bukan berdasarkan perasaanmu. Bukan berdasarkan manusia. Orang ciptaan baru yang sudah lahir baru dari Allah. Sekarang cara menilainya apa? Apa kata Tuhan? Jadi kalau ada orang aneh-aneh di depan Anda nggak bisa menilai orang itu menurut, aduh, orang itu kenapa sih jengkelin, kayak begitu. Kenapa sih Anda bilang dia jengkelin? Karena Anda merasa jengkel, betul? Ya, Anda merasa jengkel, betul? Lalu Anda mulai menyebut orang itu jengkelin, ya, bukan jengkelin ya, jengkelin. Nah, kenapa?
Anda merasa jengkel dengan orang itu. Itu artinya menilai orang menurut ukuran manusia. Walaupun dia menjengkelkan Anda, walaupun dia mengesalkan Anda, walaupun dia merugikan Anda, coba Anda tanya sama Tuhan. Tuhan, kenapa ada orang model kayak begini? Ya, nanti Tuhan akan ngomong, memberitahu kepada Anda tentang orang itu. Nah, penilaianmu nggak akan salah. Karena penilaianmu bukan berdasarkan ukuran manusia, tapi apa kata Tuhan. Jadi melihat segala sesuatu di sekitar kita ini, libatkan Tuhan. Jangan ukur dengan ukuran manusia. Mungkin Anda merasa ya nggak enak dengan orang itu. Lalu Anda tanya kepada orang lain. Anda cerita kasusnya seperti itu. Menurut kamu gimana? Artinya menurut manusia juga kan? Teman Anda itu. Ya. Lalu dia bilang, orang kayak begitu pantasnya dibuang ke laut aja. Ya, jangan dideketin, jauhin saja. Ya. Nah, kenapa? Pakai ukuran manusia. Tapi kalau pakai ukuran Allah itu beda. Ya, Tuhan itu memandang ya seseorang itu berbeda dengan orang lain memandang seseorang itu. Contoh, ya, Yesus ya, menjadi sahabat orang berdosa. Bukan dia kompromi dengan dosa, tidak. Dia menjadi sahabat orang berdosa. Sampai ahli Taurat orang Farisi, ketika dia makan di rumahnya Sakyus, mereka tanya, kalau Yesus itu nabi orang kudus, ngapain makan di rumahnya orang berdosa itu? Lalu Tuhan bilang apa? Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit yang memerlukan tabib. Aku diutus ya kepada mereka itu. Beda, saudara, cara memandangnya. Sudut pandangnya berbeda karena dia tidak memakai ukuran manusia. Amin. Nah, sebagai akibat keberadaan kita yang baru, maka cara memandang kita terhadap diri sendiri dan orang lain juga menjadi baru. Tak lagi menurut norma umum seperti manusia kebanyakan, tapi dari sudut pandang Tuhan. Amin. Itu akibat kita menjadi manusia baru, ciptaan baru di dalam Tuhan. Cara memandang baik terhadap diri sendiri maupun orang lain bukan dasarnya norma ya, secara umum ya, tapi sekarang kita punya sudut pandang yang berbeda, yaitu sudut pandangnya Allah. Roma 6:11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Cara memandangnya. 2 Korintus 5:16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Amin. Nah, saya harap saudara, kita malam hari ini, karena dia sudah selamatkan Anda sudah dipindahkan menjadi manusia baru, ciptaan baru di dalam Allah. Sekarang yang terjadi, sudut pandangmu sekarang berubah. Tidak pakai ukuran manusia, pakai ukurannya Allah. Nah, bagian terakhir, saudara. Ketika engkau sudah dipindahkan ya dalam kerajaan anak yang kekasih, ada satu hal yang Tuhan izinkan untuk bisa dilakukan oleh Anda yang sudah dipindahkan dalam kerajaan itu. Anda sekarang diberi otoritas atau diberi kuasa untuk mengampuni. Nah, Anda mungkin kaget ya.
Kuasa mengampuni dosa manusia adalah kuasa tertinggi yang hanya dimiliki Allah. Namun telah dikaruniakan kepada murid-murid Yesus setelah ia bangkit dari kuburnya. Ingat ya, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, kadang-kadang di depan orang banyak itu Tuhan Yesus bukan hanya menyembuhkan penyakit orang-orang itu. Tapi dia kadang-kadang berkata gini, ya, dosamu telah diampuni dan jadilah sembuh. Dosamu telah diampuni dan jadilah sembuh. Yesus mendeklarasikan bahwa orang yang berdosa ini sekarang dosanya sudah diampuni dan apa yang menjadi kebutuhannya Tuhan sudah cukupkan. Jadilah sembuh. Gempar, saudara. Yang notabene orang-orang agamawi, ahli Taurat, orang Farisi, ya, dia protes. Siapa dia itu? Ngampuni dosa. Bukankah yang punya hak mengampuni dosa itu hanya Allah saja? Betul. Allah awalnya yang punya hak untuk mengampuni dosa, kuasa mengampuni dosa itu. Namun, ya, sekarang telah dikaruniakan juga kepada murid-murid Yesus setelah ia bangkit dari kuburnya. Coba kita lihat beberapa ayat ini, saudara, ya. Nanti akan saya jelaskan pelan-pelan. Tetapi ahli Taurat dan orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ya. Jadi orang yang mengampuni dosa disebut menghujat Allah. Kata orang Farisi. Ketika Yesus mengampuni dosa orang, dia nggak bisa terima. Yesus dibilang penghujat Allah. Nah, dia nggak ngerti bahwa Yesus itu diberi kuasa oleh Bapaknya. Betul ya? Diutus, dilengkapi oleh Bapaknya. Sampai satu tugas mengampuni ini juga. Ya. Nah, sekarang tugas ini juga didelegasikan kepada para murid. Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20 itu ya sejarah tentang Yesus setelah bangkit dari kematian, ya. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, perhatikan, dosanya tetap ada. Siapa yang mengampuni? Tuhan Yesus bilang, kalau kamu, jadi dia bicara kepada murid-muridnya, kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, dosanya tetap ada. Nah, Anda diberi hak untuk mengampuni dosa itu. Nah sekarang saudara, kuasa untuk membebaskan, memerdekakan, mengampuni orang, tergantung Anda juga. Kalau Anda nggak mau mengampuni, orang itu akan terjerat terus. Wah, biarin deh dia terjerat. Tapi bagi orang yang nggak mengampuni, ada konsekuensinya kan? Anda yang pernah diampuni oleh Tuhan, kalau Anda nggak bisa mengampuni sesamamu, pengampunan yang dari Tuhan akan dicabut dari Anda kan? Perumpamaan yang Tuhan paparkan, dalam perumpamaan, orang yang punya hutang 10.000 talenta, yang dibebaskan, diampuni, karena nggak kuat bayar, dia suka cita, girang, dan sebagainya, ketemu dengan temannya, yang punya utang 100 dinar. Orang itu dicekek, harus bayar, jebloskan ke dalam penjara. Mendengar itu, raja yang telah membebaskan orang itu, panggil dia. Karena sikapmu seperti itu, batal. Ya, kamu harus bayar. Nah, saudara, kita sebagai ya anak-anak Allah, karena
kita diberi kuasa, betul ya, oleh Allah. Sekarang Anda juga harus punya hati untuk membebaskan, ya, banyak orang yang terbelenggu di sekitar Anda. Kalau orang itu Anda ampuni, dia itu dapat akses, betul ya. Ketika Anda mengampuni, Anda bisa menerima. Penerimaan orang itu mengubah, mempermudah orang untuk berubah biasanya. Ya, dengan Anda terima dulu. Untuk bisa menerima, harus mengalirkan pengampunannya lebih dahulu. Amin. Nah, jadi Tuhan mau bekerja sama dengan Anda, maksudnya gitu. Ya, jadi ketika Anda disuruh sebagai muridnya Tuhan, bukan berarti Anda berdiri sendiri. Ada hierarkinya, betul? Bapak mengutus Yesus, Yesus mengutus Anda. Amin. Nangkep ya? Nah, tetap jalurnya. Kenapa? Karena Anda diutus. Ketika Anda mengatakan dosamu diampuni, Bapak akan mengampuni, betul ya? Dosa orang itu. Nah, kalau Anda nggak mau mengampuni orang itu sulit untuk mengerti, memahami tentang Allah. Dan akhirnya orang-orang tersebut nggak akan mendapatkan pengampunan dari Allah juga. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Nah, Anda mau pilih yang mana? Kalau Anda pilih menyatakan dosa orang itu tetap ada, konsekuensinya pengampunanmu dari Tuhan nanti juga akan dipermasalahkan oleh Tuhan. Ya, tapi kalau Anda bisa mengampuni, terus ya, orang itu juga akan mengalami kasih Allah. Dia akan mengampuni orang lain juga, terus terjadi multiplikasi yang luar biasa. Amin. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini ya, tak terasa buku 1 sudah habis ya, ditutup dengan pindah kerajaan ya, atau pindah daerah. Nah, Saudara, nanti ya hari Jumat kita akan berjumpa kembali. Kita akan masuk materi buku 2. Bagi yang belum punya buku ya, Anda bisa menghubungi kami kalau mau pesan buku ya. Ada buku fisik dan ada buku elektriknya ya. Nah, bisa dipesan supaya Anda bisa mengikuti kalau ada buku panduannya lebih mudah. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. God bless you.